Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helin Kristiana, NIM R021750. Saya akan menjelaskan mengenai 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja berdasarkan kasus yang telah diberikan. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja berdasarkan peraturan yang berlaku. 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja atau PAK berdasarkan Permenkes nomor 56 tahun 2016, yaitu langkah yang pertama menegakkan diagnosis klinis, langkah yang kedua menentukan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja, langkah yang ketiga menentukan hubungan pajanan dengan diagnosis klinis, langkah yang keempat menentukan besarnya pajanan, langkah yang kelima menentukan faktor individu yang berperan, langkah yang keenam menentukan pajanan di luar tempat kerja, dan langkah yang ketujuh adalah menentukan diagnosis penyakit akibat kerja. Berikut adalah kasus yang akan didiagnosis dengan menggunakan 7 langkah diagnosis PAK. Langkah yang pertama menegakkan diagnosis klinis melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama anamnesis, yang dapat dilakukan dengan menanyakan secara langsung pada pasien atau pada keluarga, teman kerja, dan lain-lain. Anamnesis berdasarkan kasus meliputi keluhan utama, baal atau mati rasa pada jari-jari tangan kanan. Riwayat perjalanan penyakit saat ini memberat sejak 5 tahun yang lalu. Riwayat penyakit keluarga, ibu bekerja menderita diabetes sudah 3 tahun. Riwayat penyakit dahulu tidak ada keluarga yang menderita sakit atau keluhan seperti dirinya. Riwayat reproduksi wanita tidak disebutkan dalam kasus. Yang kedua, pemeriksaan fisik yang dilakukan untuk menentukan kelainan suatu sistem atau organ tubuh dengan menggunakan 4 cara, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pemeriksaan fisik khusus juga dilakukan dengan pemeriksaan tanda vital seperti nadi, pernapasan, tekanan darah, suhu tubuh, status gizi, dan tingkat kesadaran. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang yang juga dilakukan untuk memperkuat diagnosis yang dihasilkan dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaannya berupa pemeriksaan laboratorium, spirometri, dan sebagainya. Langkah yang kedua, menentukan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja. Berdasarkan kasus, bahaya potensial yang dapat menyebabkan PAK adalah yang pertama, faktor bahaya kimia, yaitu lem yang digunakan untuk mengelem sepatu yang mengandung bensin. Yang kedua, faktor bahaya ergonomi, yaitu cara kerja yang kurang tepat atau gerakan repetitif dari pekerja yang biasanya menggunakan kuas cat, namun terkadang memakai jari tangan untuk meratakan ke semua area pengeleman sepatu, dan saat bekerja tidak menggunakan sarung tangan atau masker. Langkah yang ketiga, menentukan hubungan pajanan dengan diagnosis klinis berdasarkan evidence based dan ditunjang dengan bukti yang ada. Berdasarkan kasus, hubungannya adalah yang pertama, pekerja dengan gerakan repetitif, lalu terjadi pembukaan tendon, lalu terjadi penekanan syaraf median, lalu mengakibatkan cedera saraf median, lalu timbul keluhan. Keluhan ini akan bertambah parah dengan adanya paparan zat kimia benzin pada lem. Langkah yang keempat, menentukan besaran pajanan yang dilakukan dengan secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau berdasarkan kasus, secara kualitatif itu pengamatan cara dan proses, yang mana pekerja biasanya menggunakan kuas cat, kadang memakai jari tangan untuk meratakan ke semua area pengeleman sepatu. Untuk lama kerja 8 jam per hari, masa kerja 10 tahun, APD dia tidak menggunakan APD sarung tangan atau masker. Untuk kuantitatif itu informasi hasil pengukuran bensin di industri sebesar 1 ppm. NAB acuannya itu Permenaker RI nomor 5 tahun 2018. Untuk NAB bensin sendiri itu 0,5 mg per meter kubik. Lalu langkah kelima, menentukan faktor individu yang berperan. Peranan individu yang dimaksud adalah faktor yang mempercepat terjadinya PAK atau juga yang mungkin menurunkan kemungkinan penyakit akibat hubungan kerja. Faktor individu yang berperan adalah ada jenis kelamin, yaitu perempuan, usia 40 tahun, riwayat penyakit keluarga, ibu bekerja yang menderita diabetes sudah 3 tahun, riwayat atopi atau alergi itu tidak disebutkan dalam kasus, dan untuk penyakit penyerta itu tidak ada. Terus untuk langkah ke-6, yaitu menentukan pajanan di luar tempat kerja, itu meliputi hobi, itu tidak disebutkan dalam kasus. Terus pekerjaan rumah itu sebagai rumah tangga, pekerjaan sampingan itu tidak ada. Lalu langkah yang ke-7 itu menentukan diagnosis penyakit akibat kerja. Melalui beberapa tahapan di atas dapat dibuktikan bahwa ada faktor pekerjaan yang berperan sebagai penyebab penyakit yang termasuk kategori PAK. Namun, untuk diagnosis jenis PAK berdasarkan pasal 3 Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019 itu dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.